Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan di minggu terakhir di bulan Agustus ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya firman Tuhan ini boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Saudara-saudara semua, Tuhan dimanapun Anda berada, yang di TikTok, yang di YouTube, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Tentang kemerdekaan, khususnya telah kita merayakan di bulan Agustus ini, khususnya pada tanggal 17 Agustus yang sudah lewat. Di malam terakhir ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita semua, ya, yaitu tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu ada dua hal. Yang pertama, kemerdekaan secara jasmani, dan yang paling utama adalah kemerdekaan secara rohani. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berbahagialah kita semua yang masih bisa membaca, merenungkan firman Tuhan serta menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita harus, yang pertama itu, kita harus berdiri teguh supaya kita kuat dan tidak mudah goyah. Galatia 5 ayat 1b, karena itu berdirilah teguh. Dan 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persoalan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Nah, jadi yang pertama, apa yang Tuhan sudah memerdekakan kepada kita, kita perlu mempertahankannya. Kemerdekaan secara rohani itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan cara, yaitu berdiri teguh supaya kita kuat dan tidak mudah goyah. Dan yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi kita diperbudak atau dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1c, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik, sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Kuk di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan sebuah kesukaran hidup, sebuah bangsa atau ketaatan paksa. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang pertama kita harus berdiri teguh. Yang kedua, jangan mau lagi kita diperbudak, ya, dikenakan kuk perhambaan, diperbudak oleh dosa. Dan yang ketiga, jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan, mentang-mentang kita sudah ditebus, dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, lalu kita seenaknya, semaunya hidup kita, ya, semau gue di dalam hidup kita. Kita perlu menjaga kemerdekaan itu, jangan disalahgunakan, ya. Kita sudah dimerdekakan bukan hidup terus di dalam dosa, tapi kita harus bertobat, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Dan yang keempat, Bapak Ibu, kita harus bersyukur pada Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu
dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita perlu bersyukur ya. Untuk mempertahankan kemerdekaan, kita harus berdiri teguh. Yang kedua, kita jangan diperbudak lagi atau diperbudak oleh dosa. Yang ketiga, kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu, tapi kita harus berjuang mempertahankan kemerdekaan secara rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, kita harus bersyukur pada Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini atas berkat firman Tuhan. Kami bersyukur kalau ini adalah malam terakhir di bulan Agustus, kami boleh menikmati kemerdekaan secara jasmani. Terlebih kami bersyukur sudah dimerdekakan secara rohani. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan sudah berikan kemerdekaan itu, biarlah kami semua bisa mempertahankan kemerdekaan itu. Kami harus berdiri teguh, jangan mau diperbudak, jangan menyalahgunakan kemerdekaan, dan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memerdekakan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kami dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Amin.